riset ini sebenarnya riset yang cukup menarik ya. Dan ternyata sebenarnya kita harus menggunakan bukan hanya misalnya metode yang sifatnya langsung saja, seperti langsung berdialog, atau mendapatkan misalnya wawancara langsung, tapi kita bisa menggunakan misalnya riset dengan menggunakan teknik offline ya, dan online. Cukup menarik karena begini. Dalam pengalaman kita sebenarnya yang paling sulit itu kalau misalnya untuk menemukan katakanlah misalnya tokoh atau orang-orang yang dianggap dianggap memiliki peran di dalam komunitas itu. Yang paling membantu sebenarnya begitu ketika misalnya sudah ada komunikasi dan dia percaya dengan kita, nanti akan dengan mudah sebenarnya mengatakan bahwa jika misalnya para peneliti atau memerlukan komunikasi dengan katakanlah misalnya komunitas mereka yang ada di kota Surabaya, di kota Malang, atau di kota apapun, tinggal memberitahu dia dan kemudian dia nanti akan menyampaikan ke teman-temannya, dan kita biasanya bisa bertemu di salah satu kafe dan kemudian kita bisa melakukan dialog, kita bisa melakukan wawancara dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sekarang sudah mulai bisa melihat bahwa tidak hanya riset itu bisa dilakukan dengan menggunakan misalnya riset-riset yang seperti biasa dengan melakukan pengamatan langsung, tapi kita juga bisa melakukan riset melalui apa yang kita sebut dengan metode online. Saya merasa begini, saya lihat sekarang kecenderungan mahasiswa di kajian strategi global ya S2 S3, bahwa sebagian besar mahasiswa apalagi S3, mereka sebenarnya sekarang sudah sangat tertarik untuk bisa melakukan riset dengan menggunakan dua pendekatan atau dua metode, atau pendekatan yang kita sebut tadi misalnya pendekatan interdisipliner. Jadi ada beberapa disiplin, misalnya katakanlah misalnya tadi kita bicarakan misalnya tentang permasalahan COVID, dan kemudian permasalahan COVID itu tidak mungkin bisa diselesaikan hanya satu bidang ilmu saja, ya, menyelesaikannya, menjelaskannya, tapi dia adalah berkaitan dengan kelindahan berjejaring dengan bidang-bidang ilmu lain. Sekarang kalau begitu berarti sebenarnya ada saja kemungkinan bahwa kalau tadi kita katakan bahwa ada logika yang berbeda antara riset pembelajaran pada era positivisme dan kemudian kita bicara misalnya tentang pembelajaran pada era yang berkembang sekarang. Beberapa minggu yang lalu ada satu tesis yang menarik. Salah satu adalah yang berkaitan sebenarnya dengan COVID. Tapi dia membicarakan atau temanya adalah bagaimana misalnya kerjasama antara Jepang dengan negara dengan Uni Eropa untuk bisa mengatasi COVID itu. Riset ini adalah riset yang sifatnya interdisipliner, dan saya waktu itu kebetulan jadi pembimbingnya, dan saya minta supaya mahasiswa itu secara tegas menjelaskan bahwa dia menggunakan pendekatan interdisipliner. Ini adalah sebagai upaya untuk sosialisasi di lingkungan mahasiswa kajian strategi global. Riset yang sangat menarik karena dia membicarakan tentang COVID itu bagaimana mengatasinya. Itu misalnya kerjasama dengan kesehatan, kerjasama secara ekonomi, kerjasama secara politik ya, hubungan internasional dan lain-lain. Jadi pendekatan interdisipliner yang sebenarnya akan memberi pemahaman yang lebih luas, yang lebih holistik tentang masalah COVID itu. Sebelumnya ada juga satu disertasi yang saya bimbing di PTIK ya, S3 Ilmu Kepolisian, dengan lulus sangat menarik, summa cum laude, dan itu juga menggunakan pendekatan interdisipliner. Ada beberapa penguji yang dari luar, misalnya dari Singapura ya, dan dari universitas lain, itu sebenarnya katakanlah misalnya memuji disertasi itu. Karena memang dia melakukan ya, memperoleh data itu bukan hanya dari internet secara global, tetapi juga dia melakukan misalnya sengaja menghubungi bukan hanya misalnya para orang-orang yang berada yang disebut sebagai
melakukan teror itu di rumah-rumah tahanan. Tapi juga dia misalnya menghubungi beberapa ahli di luar yang dianggap bisa memperjelas dan membantu memperluas wawasannya. Jadi tadi saya katakan, begitu mulai sekarang diminati oleh mahasiswa-mahasiswa kita di universitas, terutama sekali kajian strategi global, karena mereka sudah mulai menyadari bahwa sebenarnya era jaringan itu, ya, itu sebenarnya membuat masalah itu seperti jejaring berkelindan satu sama lain, itu tidak terpisah. Di dalam kuliah kita khusus nanti, karena di dalam kuliah filsafat ilmu, metodologi dan pendekatan interdisipliner, nanti kita akan menjelaskan sebenarnya perbedaan antara pendekatan monodisiplin dengan multidisiplin, dengan cross disiplin, dengan interdisiplin dan transdisipliner. Jadi kalau misalnya saya katakan tadi, ya, model logika dan metodologi yang kita gunakan misalnya pada pendekatan-pendekatan inter, apalagi transdisipliner, itu sebenarnya tidak begitu tepat lagi kita menganggap bahwa ada perbedaan logis, metodologis yang ketat antara apa yang sekarang sering kita perdebatkan dan menganggap dua hal yang selalu bertentangan antara kuantitatif dan kualitatif. Pada permasalahan global, sekarang tadi kita katakan ya, global, strategi global. Salah satu permasalahan strategi global yang paling jelas sebenarnya adalah tentang pemanasan global. Kita sekarang misalnya hampir, ya belum seluruh dunia, tapi banyak negara sekarang sudah menyatakan bahwa sebenarnya munculnya berbagai macam masalah-masalah global, banjir, ya, atau misalnya pemanasan global, banjir menyebabkan misalnya pemanasan global itu semakin banyaknya penguapan air, dan itu nanti menimbulkan hujan yang luar biasa, sehingga kita bisa melihat sekarang misalnya bagaimana di beberapa negara di Eropa, apalagi Cina, yang sekarang itu terancam oleh masalah banjir. Lalu kalau misalnya kita mau menjelaskan tentang masalah banjir berkaitan dengan pemanasan global, maka akhirnya dipertanyakan apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global itu. Tentu nanti akan banyak penyebabnya, misalnya tentang pengundulan hutan karena pemanasan ini, karena pabrik, ya, polusi pabrik, polusi udara dan segala macam itu, dan kemudian nanti kita katakan itu menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global itu menyebabkan apa? Dia menyebabkan misalnya mencairnya es dan kemudian munculnya kenaikan air laut, dan kemudian banyak misalnya kota-kota atau desa-desa pinggir pantai yang terancam oleh kenaikan air laut itu. Dan apa dampak ekonominya? Apa dampak ini? Jadi dia merupakan satu jaringan. Jadi begitu kita masuk ke era global, sebenarnya kita lebih banyak membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang saling berkaitan antara satu sama lain, antara satu bidang ilmu dengan bidang lain. Dan sekarang bidang-bidang ilmu yang pada pendekatan monodisipliner itu jelas ada batas-batasnya sekarang diterobos, sehingga akhirnya tidak mungkin satu masalah dijelaskan hanya dengan satu pendekatan. Oleh karena itu sekarang sebenarnya kita bisa misalnya menggunakan metode teori yang berbeda dan bekerja sama dengan bidang ilmu lain, ilmuwan lain, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi seorang individu atau misalnya mahasiswa bisa juga misalnya melakukan riset untuk tesis dan disertasinya dengan menggunakan pendekatan yang kita sebut tadi dengan pendekatan multi, inter, atau cross disipliner. Saya tidak akan menjelaskan itu di sini, tapi berikutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa kalau misalnya kita mau, atau saya mau menjelaskan, baik misalnya tentang logika dan metodologi, atau misalnya pendekatan inter dan transdisipliner, kita mau tidak mau harus mencoba untuk bisa memahami pemikiran itu dari berbagai macam lembaga, ya, baik riset yang sifatnya global, atau misalnya dari beberapa negara, misalnya Uni Eropa, atau misalnya dari lembaga-lembaga tertentu. Saya sengaja sekarang sebenarnya, saya harapkan sudah ada lebih 1 tahun saya meminta
berkenan untuk mengedit buku saya tentang pendekatan disipliner, multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Rencananya itu akan dicoba diselesaikan sebelum September, tapi ini kan tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan walaupun tidak terlalu jauh meleset, sehingga akhirnya nanti teman-teman yang ikut kuliah S2 S3 itu bisa memperoleh materi yang sudah saya siapkan itu. Dan di situ dijelaskan bagaimana misalnya pendekatan yang kita sebut tentang tadi multi, cross, inter, dan transdisipliner. Saya ambil sumbernya dari berbagai macam bidang, lembaga, dan termasuk UNESCO. Jadi UNESCO, ya organisasi PBB yang didirikan 4 November tahun 1946 di kota Paris ini, dia sebenarnya membukakan tentang bagaimana kita harus menggunakan paradigma yang berbeda dari paradigma lama. Jadi saudara sekalian, Anda silakan baca ini. Saya akan melanjutkan juga tentang bagaimana misalnya menurut UNESCO, ya, kita sekarang ini mencoba untuk membantu kita untuk menjelaskan kira-kira model logika apa yang diperlukan, ya, model cara berpikir apa yang diperlukan untuk bisa mengatasi masalah yang berkembang sekarang. Jadi ini ada bukan hanya UNESCO, ada SIRET, ini adalah lembaga riset dari Prancis. Kemudian ada misalnya dari beberapa negara lain, misalnya ada di sini dari kalau tidak salah Korea. Kemudian ada juga di Universitas Indonesia, sebenarnya ini juga sudah ada lembaga, dan malah ada gedung tinggi di kampus Depok itu yang dikatakan pendekatan multidisipliner. Saya sebenarnya tidak begitu sependapat dengan istilah multidisipliner, karena nanti di dalam pendekatan-pendekatan itu ada salah satu namanya, seperti saya tadi, ada disipliner, kemudian ada multidisipliner, kemudian ada cross-disipliner, kemudian ada interdisipliner, dan kemudian ada transdisipliner. Sebenarnya, ya, antara satu disiplin dengan pendekatan dengan pendekatan lain itu sebenarnya seperti tangga, ya. Jadi awalnya hanya ada pendekatan disipliner, dan kemudian pendekatan disipliner itu tidak dianggap memadai untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih luas, yang lebih memadai. Kemudian akhirnya berkembang pendekatan multidisipliner, kemudian masih kurang memadai, memuaskan, maka akhirnya masuk pendekatan baru, cross-disipliner, kemudian interdisipliner, dan transdisipliner. Sekarang sebenarnya selalu dituntut ya kerjasama antara kolaborasi antara beberapa bidang ilmu pengetahuan, antara beberapa lembaga, atau misalnya antara negara-negara di dunia. Teman-teman sekalian, sekarang saudara lihat, tadi saya sudah mengungkapkan tentang adanya pergantian model berpikir. Ada pergantian, kalau istilahnya di dalam filsafat ilmu pengetahuan itu disebut dengan pergantian paradigma berpikir, paradigma ilmiah. Ini saya ambil dari dari internet. Itu saudara lihat di situ ada dua pemikir yang tadi sudah saya kemukakan pada bagian awal. Ada Newton yang rambutnya panjang, itu adalah Newton, dan kemudian yang kedua adalah Einstein, yang Anda lihat di situ seperti mereka sebenarnya sedang melakukan tanding tinju. Jadi ada dua pemikir besar. Newton itu sebagai metafor untuk ilmuwan yang mendukung, memiliki peran besar di dalam pembentukan pendekatan positivisme ilmiah. Sementara Einstein itu sebenarnya dia seorang ahli fisika. Ingat, dua-dua ini ahli fisika. Dan kalau Anda misalnya baca buku-buku Newton itu, dia mengatakan fisikanya itu masih filsafat. Jadi sampai pada era Newton sebenarnya belum ada pemisahan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain, karena semua itu dianggap adalah bagian dari filsafat.